Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang sejuk ini kita masih diberi kesempatan untuk bermajelis ilmu, di mana majelis ilmu ini dikatakan oleh Nabi majelis yang mulia, seolah-olah kita berada di taman surga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kulsub mengenai melanjutkan syafaat bagian terakhir, bagian keempat. Karena nanti syafaat itu akan diumumkan oleh malaikat atas izin Allah bahwa telah selesai syafaat ketika penduduk surga maupun penduduk neraka sudah ditetapkan. Tidak ada kematian, tidak ada kehidupan. Jadi kasihan nanti yang sudah ditetapkan di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka syafaat yang terakhir ini diumumkan nanti. Nah, kemudian bahwa skenario atau kronologi syafaat ada dua bagian, bagian singkat dan bagian yang panjang. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat itu akan sibuk sekali. Beliau memantau, mengamati, bahkan mengurusi umatnya, karena kepedulian beliau kepada kita semua, agar umatnya semua bisa masuk surga, baik itu melalui syafaatnya atau yang lainnya. Karena saking sibuknya itu, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kedudukan yang terpuji oleh Allah. Kan ada kan di surat Al-Isra itu Maqamam Mahmuda. Al-Isra ayat berapa itu, Pak? Kalau nggak salah 79. Menurut banyak keterangan ulama, ayat tersebut adalah diwajibkan bagi Nabi sebagai ibadah tambahan atau nawafil dengan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'a rabbuka maqaman mahmuda. Nah, sedangkan kalau kita sholat tahajud adalah sunnah. Kita nggak kuat mengikuti Nabi, Pak. Kalau Nabi tahajudnya bacaannya Ali Baqarah, Ali Imran, kita 20 ayat udah teler nih, Pak ya. Maka nggak kuat kita kalau ngikutin Nabi. Sedangkan itu diwajibkan tahajud itu bagi Nabi menurut keterangan ulama. Dalam skenario
yang singkat atau yang pendek. Karena Nabi terpuji, ya, karena kedudukan Nabi itu terpuji, orang-orang nanti pada minta syafaat kepada beliau. Karena penduduk pada waktu itu di Padang Mahsyar itu akan meminta kepada nabi-nabinya, baik dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, dan semua gak bisa memberikan syafaat, sehingga sampai akhirnya jatuh kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah, karena semua mengerucut kepada Nabi, maka kedudukan Nabi itu sangat terpuji. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Adam bin Ali, dia berkata, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya pada hari kiamat kelak manusia akan menjadi seperti bangkai. Setiap umat akan mengikuti nabinya hingga mereka saling berkata, ya fulana isfa, ya fulanu isfa, wahai fulan, berilah aku syafaat. Diulang lagi, wahai fulan, berilah aku syafaat. Sampai akhirnya mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadzalika yauma yab'asuhu lahu maqamman mahmuda. Itulah hari ketika Allah membangkitkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pada kedudukan yang terpuji. Jadi Nabi kita nanti akan banyak didatangin oleh umat, sehingga dia akan mendapatkan kedudukan yang terpuji. Seluruh makhluk akan memujinya, karena ketika Nabi mendoakan dan mengambil kunci pintu surga, Pak, jadi semua makhluk akan memujinya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau nggak salah Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari akan didekatkan pada hari kiamat hingga keringat akan mencapai ketinggian setengah telinga. Keringat bisa sampai setengah telinga, Pak. Kayak tenggelam itu, tenggelam dengan keringatnya. Karena kondisi mereka seperti itu ketika sesuai dengan kelakuannya di waktu di dunia. Maka orang-orang memohon bantuan doa kepada Nabi Adam, minta bantuan kepada Nabi Musa, tapi nggak bisa, sampai akhirnya sampai kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memberi syafaat untuk memutuskan perkara di antara manusia, hingga akhirnya beliau mengambil tali pintu surga, kunci surga. Beliau mengambil kunci surga, dan pada hari itulah Allah menempatkan beliau pada kedudukan yang terpuji, yang dipuji oleh seluruh makhluk
makhluk yang berkumpul. Jadi selain kedudukan terpuji yang diberikan oleh Rasulullah SAW, juga para makhluk seluruhnya juga akan memujinya, karena beliaulah nanti yang akan membukakan pintu surga. Kenapa kedudukannya sangat terpuji? Ya karena Nabi kita SAW diberikan keistimewaan yang pertama kali masuk surga. Jadi kalau nanti ada yang bertanya siapa yang pertama kali masuk surga, yaitu Nabi SAW. Dalilnya mana? Kita bacakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku meminta untuk dibukakan." Ini pintu surga ada yang jaga nggak, Pak? Ada yang jaga nggak kira-kira nih pintu surga? Ada ya, Pak? Rasulullah mendatangi pintu surga, ya, lalu meminta untuk dibukakan. Lalu penjaga surga bertanya, "Man anta? Siapa Anda?" Maka Nabi menjawab, "Fa'aqulu Muhammad." Saya Muhammad. Maka penjaga itu mengatakan, Bika amarta la aftahu illa hadin qablak." Khusus untukmu, aku diperintahkan tidak membukakan pintu kepada siapapun kecuali Aku diperintahkan tidak membukakan pintu kepada siapapun sebelum kamu. Maksudnya sebelum Rasulullah. Jadi Rasulullah pertama kali yang akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Waktu di dunia, sebenarnya Nabi kita SAW pernah memberikan isyarat bahwa umatnya nanti akan masuk surga, kecuali yang enggan. Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Jadi udah dikasih isyarat sama Rasulullah bahwa semua umatnya akan masuk surga, kecuali yang enggan. Padahal yang enggan ini juga nanti sebagian juga akan masuk surga. Yang nggak mau tetap akan dimasukkan surga, kecuali orang-orang yang musyrik, orang-orang yang belum bertobat, orang-orang kafir. Nah, itu semua yang tidak akan masuk surga. Kan ayatnya di Al-Bayyinah kan ada itu, Pak. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Yaitu orang-orang kafir, ahli kitab, orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahanam. Nah, timbulnya hadis ini karena isyarat Nabi bahwa semua akan dimasukkan ke dalam surga itu merupakan jaminan dari Allah. Jadi kita bisa berpikir bahwa nggak mungkin Rasulullah itu mendahului kehendak Allah. Maka pasti ada reason,
ada alasan kenapa Nabi memberi isyarat seperti itu. Jadi timbulnya hadis ini karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita berani mengatakan semua umatku akan masuk surga. Jadi dimulai dari jaminan Allah ini dimulai dengan doa Rasulullah. Ketika beliau berdoa, sepertiga dimasukin. Berdoa lagi, sepertiga dimasukin lagi. Terus terakhir sepertiga lagi dimasukin. Udah. Berarti semua masuk surga. Kita bacakan hadisnya, agak panjang. Dari Amir bin Sa'id, dari ayahnya, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Mekah hendak menuju Madinah. Kemudian tatkala kami telah mendekati Aswar, beliau turun, kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah sesaat. Kemudian beliau bersujud. Beliau lama berada dalam keadaan demikian. Kemudian bangkit dan mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah sesaat. Kemudian beliau bersujud. Beliau lama berada dalam keadaan demikian. Kemudian bangkit dan mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah sesaat. Kemudian beliau bersujud. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, aku memohon kepada Tuhanku dan memintakan syafaat untuk umatku. Kemudian Allah memberiku sepertiga umatku masuk surga. Lalu aku bersujud sebagai rasa syukur kepada Tuhanku. Jadi yang pertama, golongan pertama sepertiga dulu nih Pak, masuk surga. Kemudian Rasulullah mengangkat dan memohonkan untuk umatku. Kemudian Allah memberiku sepertiga umatku. Jadi untuk yang kedua kalinya. Kemudian aku mengangkat kepalaku dan memohonkan untuk umatku. Kemudian Allah memberiku sepertiga yang lainnya. Lalu aku bersujud untuk Tuhanku sebagai rasa syukur. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ada harapan Pak. Ada harapan seandainya kita nanti kesusahan di hari kiamat, itu kita akan mendapatkan syafaat Nabi, tapi bertahap. Nah, jaraknya kita nggak tahu ini, apakah sepertiga kemudian langsung atau berapa saat kemudian, nggak tahu kita. Jadi yang pasti ada harapan bahwa kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga selama tidak musyrik, tidak kafir, dan belum bertobat. Nah, gitu. Jadi skenario atau kronologi singkat sahabat Nabi adalah dalam bentuk doa. Nabi berdoa, bahkan siapa yang di hatinya walaupun ada sekecil biji sawi sebuah ketaatan atau keimanan, itu nanti tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, meskipun ada sedikit ketaatan maupun keimanan, tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana riwayat dari Imam Bukhari, dari Humaid, dia berkata, aku mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hari kiamat tiba, maka aku diberi syafaat
Lantas aku berkata, Rabbi adkhil jannata man kana fi qalbihi khardalatun fayadkhulun summa aqulu adkhil jannata man kana fi qalbihi adna say'in fayadkhulun. Wahai Rabb, masukkanlah ke dalam surga siapa saja yang dalam hatinya masih ada sebiji sawi dari ketaatannya. Lantas mereka pun masuk. Lalu aku berkata lagi, kemudian Rasulullah berkata lagi, masuklah ke dalam surga siapa saja yang dalam hatinya masih ada keimanan sekalipun dalam tingkatan paling rendah. Lantas mereka pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi memang tidak gampang kita Pak ya menghadapi hari kiamat nanti. Tetap walaupun ada sedikit ketatan keimanan dalam diri seorang itu, ada harapan potensi untuk dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Selain daripada itu, bahwa syafaat Nabi nanti juga akan diberikan kepada orang yang sudah ditakdirkan dahulu masuk neraka. Nanti para penghuni neraka di antara mereka akan diberikan syafaat juga, akan diberikan pertolongan. Walaupun para penghuni neraka itu nantinya Pak sudah gosong, sudah dari arang, sudah nggak berbentuk kayak gitu. Iya, dia terdahulu masuk neraka udah bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun kita nggak tahu. Tapi kan nggak ada kematian, disiksa hidup, siksa lagi hidup, sampai gosong. Tapi tetap nanti akan mendapatkan syafaat Nabi. Ini hebatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tentu nggak kuat menghadapi kayak seperti ini, Pak. Maka sebisa mungkin kita berusaha jangan sampai masuk ke neraka walaupun sebentar, Pak. Kita bacakan hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, adapun penghuni neraka yang abadi, mereka tidak mati dan tidak hidup di dalamnya. Tidak mati dan tidak hidup di dalamnya. Namun orang-orang di antara kamu yang masuk neraka karena dosa dan kesalahan mereka, karena lalai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa mereka. Wah, disiksa dulu nih, karena lalai, karena banyak dosa. Jadi orang yang masuk surga mesti dicuci dulu, Pak. Bersihkan dulu. Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, sehingga ketika mereka telah menjadi arang, jadi penduduk neraka itu menjadi arang, mereka diberi syafaat, lalu dibawa berkelompok-kelompok, kemudian dihamburkan ke dalam sungai surga. Lalu dikatakan kepada penghuni surga, siramilah mereka dengan air, maka mereka tumbuh segar seperti tumbuhan biji-bijian yang teraliri air. Hadis riwayat Imam Muslim. Kebayang nggak Pak kira-kira Pak, penduduk neraka yang sudah gosong, sudah jadi arang, itu dikeluarkan lalu
disemprot, disirami dengan air surga, sehingga menjadi tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, selain syafaat Nabi kepada penghuni neraka, nanti juga para penghuni surga yang telah terdahulu dimasukkan ke dalam surga juga akan bisa memberikan syafaat. Jadi tidak hanya Nabi saja, tapi penduduk surga yang terlebih dahulu bisa juga akan diberikan untuk bisa memberikan syafaat atas izin Allah. Karena waktu di dunia, penduduk surga itu waktu dunia, kenapa dia memberi syafaat kepada penduduk neraka? Karena waktu di dunia penduduk neraka itu pernah menolong orang-orang yang dimasukkan terdahulu di dalam surga. Dulu penduduk neraka pernah menolong, entah itu hanya sekedar memberikan minuman, memberikan makanan, atau pertolongan-pertolongan yang lain. Ini hebatnya di dalam Islam ini, Pak. Penduduk surga yang pernah ditolong oleh penduduk neraka seolah-olah balas budi itu, Pak ya. Itu penduduk surga akan memberikan syafaat atas izin Allah, memberi pertolongan agar penduduk neraka yang sudah terdahulu bisa diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Dari Yazid bin Arukaisi, dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang dari kalangan ahli surga akan membuat saf-saf pada hari kiamat, berbaris di hari kiamat. Lalu seorang lelaki dari ahli neraka melewati seorang lelaki dari ahli surga. Jadi sebelum masuk ini berbaris dulu, Pak. Ini sudah ditentukan penduduk surga, ini penduduk neraka. Terus kemudian lalu seorang lelaki dari ahli neraka melewati seseorang lelaki dari ahli surga. Kemudian ia berkata, wahai fulan, masihkah kamu ingat di hari ketika kamu meminta minum kepadaku, kemudian aku memberimu minuman? Jadi penduduk neraka yang sudah ditetapkan masuk neraka nanti berkata kepada penduduk surga, kamu masih ingat gak dulu saya pernah memberi minuman padamu? Maka penduduk surga berkata, maka ahli surga itu memberi syafaat kepada ahli neraka tersebut gara-gara memberi minuman waktu di dunia. Dan lewat pula seorang lelaki dan berkata, masih ingatkah kamu di hari ketika aku memberimu air untuk bersuci, untuk wudu ya? Maka laki-laki itu pun memberi syafaat kepadanya. Jadi ketika ditanya, apakah kamu ingat ketika waktu di dunia saya memberi air untuk bersuci? Dia ingat, langsung memberikan syafaat. Lalu seorang laki-laki berkata, wahai fulan, masih ingatkah kamu di hari ketika kamu mengutusku untuk suatu kebutuhan seperti ini dan seperti itu, maka aku pergi untukmu? Maka dia pun memberi syafaat kepadanya. Jadi ketika penduduk neraka dan surga sedang berbaris yang sudah ditetapkan nanti tempat tinggalnya, ada seorang penduduk neraka melewati penduduk surga, lalu berkata, dulu kamu ingat gak saya beri air minum? Dulu kamu ingat gak saya beri air untuk bersuci? Dulu kamu ingat gak kamu menyuruh saya seperti ini, seperti itu?
sehingga aku menolong kamu, sehingga aku ikut apa yang kamu perintahkan kepadaku. Maka seketika itu pun penduduk surga yang sudah ditakdirkan masuk surga tadi memberikan syafaat, sehingga penduduk yang sudah ditetapkan ke neraka tadi nggak jadi, akhirnya masuk ke dalam surga. Kayaknya enak ya Pak ya? Kayaknya, tapi huru hara di hari kiamat wah, luar biasa, nggak bisa dibayangkan. Nah, setelah itu semua proses di penentuan syafaat, maka penghuni surga dan penghuni neraka sudah ditetapkan, sudah di-close, sudah ditutup. Nah, ketika sudah ditutup, maka malaikat berdiri di antara surga dan neraka, lalu mengumumkan atas izin Allah, kata malaikat, mulai saat ini tidak ada lagi syafaat. Jadi syafaat sudah ditutup, di terakhir sekali. Jadi ketika syafaat sudah ditutup, maka penghuni surga sudah ditetapkan, penghuni neraka sudah ditetapkan. Tidak ada syafaat lagi. Sehingga ya udah, yang di neraka naudzubillahi min dzalik, kosong-kosong terus dah. Nggak ada kehidupan, nggak ada kematian. Ya. Kita bacakan hadisnya. Dari Ibnu Hurmus, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, jika penduduk surga telah masuk surga dan penduduk neraka telah masuk neraka, maka akan ada penyeru yang menyeru, yaitu malaikat. Wahai penduduk surga, kalian kekal dan tidak ada kematian di dalam surga. Enggak mati-mati, Pak. Jadi mau ketemu bidadari aman. Ya. Pak Eri ya, sekarang sabar dulu. Nanti insya Allah di sana dikerumin bidadari, Pak. Kuat kan? Kuat nggak kira-kira? Kuat ya Pak Eri. Oh, 70 bidadari, Pak. Nah, kemudian, wahai penduduk neraka, kalian kekal dan tidak akan ada kematian di dalam neraka. Ini yang mengerikan, Pak. Naudzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Hal ini terjadi anna dzalika ba'da syafaati wa man yukhraju min nari. Hal itu terjadi setelah syafaat diberikan dan orang-orang yang dikeluarkan dari neraka telah selesai. Jadi semua urusan sudah selesai dan sudah ditentukan tempat tinggalnya, baik di neraka maupun di surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itulah beberapa skenario atau kronologi syafaat yang kelak akan kita hadapi. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang sudah ditakdirkan di neraka sehingga nanti bisa gosong. Mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk mendapatkan syafaat langsung bisa masuk surga. Demikian ya. Tapi ada satu lagi, masih ada skenario panjang sebenarnya, tapi versinya ini banyak. Ini kalau saya bacakan segini banyaknya ini, tebal banget. Ini satu saja saya bacakan ya. Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, para nabi memiliki mimbar-mimbar dari emas. Jangan bayangkan mimbar seperti ini, Pak. Tempat kedudukan dari emas.
mereka pun duduk di atasnya, dan hanya mimbarku yang tersisa. Jadi mimbar Rasulullah yang tersisa. Aku tidak duduk di atasnya, melainkan tetap berdiri di hadapan Tuhanku karena takut dikirim ke surga. Ini Rasulullah ini malah takut dikirim ke surga. Maksudnya ini kepedulian Rasulullah terhadap umatnya agar juga ikut masuk surga. Sementara umatku tetap di tempatnya sesudahku. Aku pun berkata, wahai Tuhanku, umatku, umatku, umatku. Ini hebatnya Rasulullah ini. Benar-benar memperhatikan umatnya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan agar aku memperlakukan umatmu? Aku berkata, wahai Tuhanku, percepatlah hisab mereka. Kemudian mereka pun dipanggil lalu dihisab. Di antara mereka ada yang masuk surga berkat rahmat Allah. Ada yang masuk surga berkat rahmat Allah. Dan ada yang masuk surga karena syafaatku. Oleh karena itu aku tetap memberi syafaat sampai aku memberikan piagam kepada orang-orang yang telah dikirim ke neraka. Itu untuk diketahui nanti. Lalu aku datangi malaikat Malik, sang penjaga neraka. Dia berkata, wahai Muhammad, aku tidak meninggalkan lagi orang yang tersisa di neraka karena murka Tuhanmu. Hadis riwayat Hakim. Jadi beliau Rasulullah SAW sangat peduli dengan umat-umatnya, sehingga dia pun belum mau masuk surga kalau umatnya belum ditentukan masuk ke surga. Ya, gimana rasanya Pak mempunyai Nabi kita Muhammad SAW ini? Makanya kita banyak bersolawat, karena banyaknya solawat ini akan menolong kita untuk bisa mendapatkan syafaat, sehingga insya Allah kita dihindarkan dari api neraka. Demikian ya, saya kira sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada tambahan pertanyaan. Cukup, Pak Anies? Kalau syafaat terakhir dari umat yang di surga, bisa nggak memberikan syafaat pada keluarga siapapun yang kayak tadi, misalnya di neraka? Bisa Pak, dasarnya tadi ada Pak. Ketika penduduk neraka sudah ditetapkan, tadi kan lewat, ketika nanti penduduk neraka pernah menolong keluarganya, sahabatnya, karibnya, nah itu bisa memberikan syafaat. Tadi dalil nomor 8 itu. Jadi yang jelas intinya gitu, kita tidak musyrik, tidak syirik, tidak kafir. Terus jangan lupa tobat Pak. Nah ini, kalau ini semua dihindari, insya Allah kita ada potensi masuk surga. Potensinya sangat besar, baik melalui syafaat Nabi, syafaat penduduk surga, atau Allah sendiri yang Maha Kuasa. Begitu ya Pak ya. Baik, cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.